Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Yohanes 1, ayat 43 sampai dengan ayat 51. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang benar? Apakah motivasi kita mengikut Kristus? Apakah karena orang tua kita? Tentu secara umum kita menjadi Kristen karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Dan sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang iman percaya yang kita ikuti sampai sekarang ini. Tapi persoalannya sekarang dan menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal Yesus dan betul-betul percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Raja yang akan menghakimi bumi dan segala isinya pada penghakiman terakhir. Dan dialah yang awal dan kemudian yang akhir. Hari ini kita mau diingatkan bagaimana respon seorang anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan, yaitu Nathanael di sini. Pertama sekali dengan pikiran kritisnya, ketika dia diajak oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus, untuk datang kepada Yesus, dia betul-betul meresponnya dengan logika dan terus terang, tanpa ada di dalamnya kemunafikan, dengan berkata di ayat 46, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Maka kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya ketika Nathanael datang ke hadapannya dengan mengatakan, "Aku telah melihat engkau," ketika masih duduk di bawah pohon ara. Ketika dia melihat kuasa Yesus yang dapat melihat apa yang tidak kelihatan oleh manusia, maka Nathanael memberikan pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Rabi dan Raja orang Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita jangan melecehkan orang-orang kecil. Jangan melecehkan kota kecil. Jangan melecehkan orang yang mungkin status sosialnya rendah di bawah kita dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari itu?" Karena itu, di dalam cerita Alkitab, Tuhan Yesus yang dijelaskan oleh Rasul Paulus mengatakan, apa yang dianggap oleh manusia adalah kebodohan, itu dipakai oleh Tuhan mempermalukan orang-orang pintar di dunia ini. Apa yang dianggap oleh dunia ini kerendahan dan sebagai kehinaan, itu dipakai oleh Tuhan mempermalukan para petinggi-petinggi dan raja-raja di dunia ini. Dan demikianlah sesungguhnya Tuhan Yesus datang dalam kemanusiaan dan dalam kerendahan dan dalam penderitaan, supaya dia menjadi Tuhan orang-orang yang miskin, Tuhan orang-orang kecil, dan dari ketidakberdayaan yang dilihat oleh sebagian orang, justru di sana dia nyata menunjukkan kuasa ilahi yang bekerja di dalam dirinya. Karena itu pertama sekali
Mari kita mempercayai bahwa Yesuslah Raja, Yesuslah Mesias. Kemudian kita harus diingatkan bahwa Tuhan dapat melihat masa depan kita. Menjalani tahun 2024 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Maka, menjalani kehidupan sekarang ini, mari kita serahkan. Biarlah Tuhan yang membuat segala sesuatu indah besok, indah pada waktunya. Dan pada akhirnya, di dalam Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan melihat para malaikat turun naik nanti untuk menghadap Raja Surgawi, yaitu Yesus Kristus. Maka karena itu, supaya kita juga bisa naik ke surga dan bersama-sama dengan para pemenang, percayalah dan ikutlah Tuhan Yesus. Dan inilah ajakannya kepada kita, ikutlah aku. Maka mari kita menyatakan dalam diri kita, mengikut Yesus adalah keputusanku, dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan sebagai Raja dalam kehidupan. Maka segala hal yang kita lakukan harus atas firman, sesuai dengan keinginannya. Dengan demikianlah kita menjadi pengikut-pengikut yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, mengikut Tuhan dengan setia dalam kehidupan kami, dan melakukan semua firman dan kehendak Tuhan, dan menjauhkan kemunafikan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.